maka sulit orang egois dan individualis bisa berdoa dengan baik atau beriman. Maka untuk salah satu orang bisa beriman itu harus keluar dari egoisme. Kalau tidak, dalam kerangka relasi dengan Allah pun, ia akan memanfaatkan Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan justru iman yang betul itu keluar dari diri sendiri. Maka orang yang keluar dari diri sendiri bisa menolong orang lain, bisa melayani orang lain, atau memperhatikan keselamatan orang lain. Hal-hal kudus yang bisa dimanipulasi demi kepentingan dirinya yang rohani pun bisa dijadikan sarana untuk mendatangkan materi. Orientasi komersial menjadi orientasi sakramental atau pastoral. Dari mentalitas jual beli menjadi amal bakti, dari otak dagang menjadi semangat doa saat berada di rumah ibadat, ketika berbakti kepada yang kudus. Jadi tidak dicampur baurkan. Saudara-saudara yang terkasih, berdagang adalah pekerjaan yang terpuji karena ungkapan martabat manusia. Kita diingatkan oleh Sri Paus Yohanes Paulus II dalam Laboren Accessem, pekerjaan itu adalah salah satu tanda martabat manusia. Maka orang yang tidak punya pekerjaan atau diambil kemampuannya untuk bekerja, kehilangan martabat manusia. Maka orang yang merasa dirinya terhormat sampai kapanpun bekerja. Bekerja itu bukan berarti mempunyai pekerjaan yang hanya menghasilkan nafkah saja, tetapi bekerja di rumah, bekerja di manapun, ya, melakukan kegiatan-kegiatan. Itu yang disebut dengan pekerjaan, mengembangkan. Berdagang, berusaha juga adalah bagian dari mengembangkan usaha dan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka kalau usaha itu bagus, malah Dia memberkati kita, ya. Orientasi dagang menjadi masalah ketika menguasai hidup doa. Ketika berdiri, ingat doa. Ini berdiri, ingat dagang gitu. Ada contoh, ya? Ada contoh. Saya sebutnya contoh, pernah contoh begini. Seorang yang dari kecil itu memang dididik untuk wirausaha. Maka dia jualan kelontong. Punya 3 anak, namanya Acong, Asung, dan Aseng. Supaya gampang, anak lagi semua supaya memang untuk meneruskan usahanya. Jadi pikiran pagi langsung sudah menyiapkan untuk dagang itu kelontong. Lalu malam itu menghitung laba. Jadi selama hidupnya itu begitu. Sampai pada suatu hari terserang jantung, lalu masuk rumah sakit. Lalu dia sedih, sampai masuk ICU, shock. Kemudian pulih, tapi sedih terus. Sedih kenapa? Tidak bisa berdagang. Bukan memikirkan dirinya supaya sembuh, tapi memikirkan tokonya yang adalah hasil usaha sejak kecil. Diajak ngomong istrinya juga susah. Ada suatu hari istrinya datang, dan rupanya itu hari istimewa, hari ulang tahun. Dan Pak, merem terus dia. Selamat ulang tahun. Dia juga lupa ulang tahunnya. Ulang tahun, kaget juga. Terus dia bilang, kan kejutan, Pak, ini Acong ada. Oh iya, Pak, selamat ulang tahun. Terus istrinya bilang, Pak, ini Aseng juga ada. Selamat ulang tahun. Yang ketiga, Pak, ini juga ada. Selamat ulang tahun. Kaget dia tolong. Semua anak di sini siapa yang kagak toko? Serangan jantung, mati. Hanya mau menggambarkan begitu kelekatan pada material, hidup ya yang begitu berharga dilupakan. Padahal usaha itu sarana untuk membahagiakan hidup. Ya. Maka orientasi komersial itu tidak tepat saat orang beraktivitas spiritual yang diwujudkan dalam karya sosial. Itulah orang yang aktif di gereja bukan untuk berbakti pada Allah dan beramal pada sesama, tetapi punya motivasi material dan orientasi komersial untuk bersaksi, bertransaksi, berjual beli, mencari pelanggan dan memperbanyak pembeli. Romo Hilman pernah punya pengalaman di paroki, bercerita kepada saya. Ada seorang bapak jalan ke gereja. Kok Pak ke gereja sekarang? Iya, saya mau cari teman saya tuh.
pasti ada di gereja. Dia hutang, pasti ada di gereja. Jadi nagih hutang di gereja. Karena dicari di mana-mana, di rumahnya dihubungi tidak ada, pasti di gereja ada, dan ketemu ada di gereja. Jadi dia ke gereja hanya untuk mencari dan menagih hutang. Itulah orang yang mengadakan kegiatan agama bukan pertama-tama untuk mengantarnya bersama sesama untuk makin dekat pada Tuhan, tetapi menjadi cara untuk berdagang. Yesus datang ke bait Allah, rumah doa, untuk menyucikan bait Allah, yaitu mengembalikan hakikat bait Allah sebagai rumah doa, tempat Allah hadir, dijumpai dan dipuji. Yesus juga mau menyatakan bahwa dialah bait Allah sejati, sabda yang menjadi manusia. Putra Allah hadir di dunia, maka menjual binatang tak bercacat untuk korban dan menukar uang dengan pecahan yang pantas untuk mempersembahkan itu bagus, didukung, dan mendukung peribadatan dipuji. Akan tetapi kalau berjualan bukan sekedar berdagang, tetapi dijadikan kesempatan untuk memeras orang serta memanipulasi bait Allah serta acara peribadatan, perdagangan menjadi kong kali kong dengan pengurus bait Allah, jualan menjadi penyamunat. Jadi kenapa Yesus itu? Karena itu begini, kan ada tukar menukar, money changer. Kenapa ada money changer? Karena koin-koin dari kekaisaran Roma tidak boleh masuk ke rumah ibadah, maka harus diganti koin Yahudi. Ya, misalnya begini pemerasannya, seorang mau kolektor misalnya ke bait Allah 50.000. Duit dari mana itu? Dari pasar baru, nggak boleh. Harus uang dari bait Allah. Kenapa? Uang dari bait Allah sudah diberkati oleh Romo Hilman. Nah, itu begitu bilangnya dia. Karena hanya yang baru diberkati. Boleh, tukarlah. Tidak, enggak boleh. 100.000. Di situ terjadi pemerasan. Orang mau mempersembahkan 50.000 istilahnya, diperas 100.000. Terjadi pungli, kong kali kong, preman bait Allah. Maka Yesus marah. Demikian juga burung. Orang tidak boleh membawa binatang sendiri beli di pasar burung, tetapi harus beli di situ yang sudah diberkati. Harganya berlipat-lipat. Jadi dia dimanipulasi. Maka Yesus sangat marah. Engkau telah menjadikan di dalam padanannya Matius 21:13 lebih keras lagi Yesus. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kemarahan Yesus memuncak karena orang memanipulasi dan memeras rakyat untuk kepentingan Allah. Kong kali kong antara pejabat agama dengan pedagang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau berabrik orang para pedagang yang berjualan di bait Allah. Mungkin pengusaha mau berabrik karena ada misa di tempat jualan. Pengusaha yang tidak percaya bisa marah, bisa terjadi. Ya, dalam keluarga bisa terjadi yang tidak percaya. Ada apa ini? Rumah saya dipakai misa. Terjadi juga. Ya. Karena tidak berkenan, tidak ada pikiran untuk berdoa, tidak ada pikiran rumah saya tidak boleh dipakai misa. Ya. Apalagi kalau ada yang ini toko ini kenapa dipakai misa? Ya, bubar. Terbalik ya. Ini tempat berdagang. Yesus lain. Kan ada perumpamaan. Orang berkata, Bapak Paus, kalau berdoa sambil merokok boleh tidak? Tidak boleh. Kalau merokok sambil berdoa boleh. Kalau berdoa sambil merokok tidak boleh. Tapi kalau merokok sambil berdoa boleh. Jadi kalau berdagang ya lalu kalau berdoa sambil berdagang tidak boleh. Kalau berdagang sambil berdoa itu boleh. Kadang kita tak sadar akan motivasi sesungguhnya saat hendak beribadat, berdoa, bahkan mengikuti panggilan Tuhan. Untuk itu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa
kita sendiri adalah bait kudus Allah. Mari kita menyucikan diri. Semoga kita menjadi bait Allah seperti dalam bacaan pertama. Kemanapun kita pergi, seperti air mengalir, selalu ada buah, tanaman segar, daun-daun hijau, ada buah kemana-mana. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, sang bait Allah sejati, karena kita juga adalah bait Allah karena pembaptisan kita, ya, tempat Roh Kudus hadir dalam diri kita. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, mudah-mudahan kemanapun dan dimanapun berada, di tempat apapun, bahkan ketika kita terjebak masuk dan ke tempat-tempat yang tidak terhormat pun, kita bisa menjadi berkat, bukan terlibat dalam perbuatan maksiat, tetapi menjadi berkat, menolong orang-orang untuk keluar dari kegelapan menjadi terang. Semoga dengan pemberkatan ini kita disadarkan oleh Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan, sehingga apa yang kita usahakan merupakan sarana yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak semua orang punya usaha, tapi ada orang-orang yang mempunyai. Selagi diberi kesempatan oleh Tuhan, maka mari kita manfaatkan. Seperti kata lagu yang berkata, hidup adalah kesempatan, ya. Selagi aku masih kuat, ya, semua biarlah aku melayani Tuhan. Jika aku tak kuat lagi, hidup sudah jadi berakhir. Mari kita lanjutkan dengan upacara. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.